Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di sesi 3 demonstrasi kontekstual, ini dari kelompok bertiga, saya Sudarmanto selaku pengamat, kemudian ada Ibu Rowi Jayanti ini selaku coach, dan Ibu Cynthia Dwi Nirwesti ini selaku coach ya. Nah, pada sesi ini sebelum nanti pelaksanaan coaching, mungkin ada sedikit pertanyaan. Ya, saya selaku pengamat, saya tujukan kepada coach, kepada Bu Rowi. Boleh nggak Bu Rowi ya? Oke, Pak, mangga. Oke, terima kasih Bu Rowi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu akan mengadakan ataupun melakukan coaching ya, coaching dengan Ibu Cynthia. Nah, Ibu Rowi, ini bagaimana untuk lembar observasi, apakah sudah disiapkan Bu? Ya, alhamdulillah Pak, sudah saya siapkan. Oke, baik Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu ini akan menggunakan coaching model Tirta ini sebelumnya Bu ya? Iya betul Pak Ter. Nanti saya akan menggunakan beberapa langkah-langkah yang ada di model Tirta Pak. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira ini apa saja yang nanti akan Ibu lakukan? Ya, untuk langkah-langkah tersebut nanti antara lain menggali tujuan ya Pak ya, yang ingin dicapai oleh coach, kemudian identifikasi masalah yang dihadapi coach, rencana aksi coaching dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi, serta tentunya tanggung jawab dari coach dalam menjalankan rencana aksinya itu Pak Dar. Ya, baik Bu Rawi ini ya. Selanjutnya ini kompetensi apa sih yang nanti Ibu Rowi akan kembangkan dalam coaching kali ini? Ya Pak Dar, untuk kompetensi coaching yang harus saya kembangkan nanti ya, antara lain hadir dengan penuh Pak, kemudian bisa menjadi pendengar yang baik dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti, kira-kira begitu Pak Dar. Ya begitu Bu ya. Baik, ini Bu Rowi, mungkin ini saya ingin juga bertanya lagi, kira-kira kompetensi mana Bu yang mungkin di sesi ini ada kompetensi spesifik yang Ibu ingin observasi nanti Bu? Ya, oke Pak Dar. Untuk kompetensi yang secara spesifik ingin saya observasi nanti adalah mampu menggali pertanyaan apa yang dihadapi coach, kemudian bagaimana coach ini nanti mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi Pak. Begitu Bu ya. Ini kira-kira nanti indikator ketercapaiannya Bu ya, dan tujuan pengembangan yang Ibu Rowi ini apa? Ya, tentunya tujuan pengembangannya adalah nanti coach yang mampu menemukan solusi dari permasalahan yang hadir dari dirinya sendiri, Pak Der. Oke, baik Bu ya. Nanti coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar Bu Rowi, dan nanti saya mencoba ikut hadir di sini ya, dan mohon izin ini saya rekam. Perbolehkan Bu Rowi ya. Ya, terima kasih. Mangga Pak. Terima kasih Bu Rowi. Monggo ini silahkan untuk melanjutkan coaching antara Bu Rowi dengan Bu Cynthia, di mana Bu Rowi selaku coach dan Bu Cynthia selaku coach. Kami persilakan. Siap, matur nuwun Pak Dar. Assalamualaikum Bu Cynthia. Gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Rowi. Alhamdulillah baik ini Bu Rowi. Bu Rowi sendiri gimana kabarnya ini Bu? Ya alhamdulillah Bu, saya juga selalu sehat dan bahagia Bu Cynthia. Kalau Bu Rowi jangan ditanya, selalu terlihat semangat dimanapun berada ya Bu. Iya dong ya. Kemarin Bu Cynthia menyampaikan ingin ngobrol ya dengan saya. Kira-kira apa nih yang mau diobrolin Bu? Iya ini Bu Rowi. Saya kemarin sebenarnya ingin curhat sedikit ya dengan Bu Rowi. Jadi begini Bu, SK kegiatan tahun ajaran ini ya, yang baru ini
mulai per 2022 ini, saya itu diberikan tugas tambahan itu sebagai pembina ekskul taekwondo. Jadi ekskul taekwondo itu sebelumnya belum pernah ada dan saya diminta jadi pembina, Bu. Nah, ini kan saya bingung, Bu, ya, belum pernah ada. Kemudian bagaimana mencari bakat-bakat ya, Bu, di ekskul tersebut. Jadi saya bingung ini, Bu, mulainya dari mana. Oke, begitu nih. Jadi setelah sesi percakapan atau obrolan kita ini nanti Bu Cindy ingin dapat apa ini? Dengan obrolan dengan Bu Rowi kali ini itu sebenarnya saya ingin mendapat semacam apa ya, Bu, solusi gimana saya mampu apa ya, optimis ya, semangat kalau memang ekskul taekwondo itu meskipun baru itu mampu bertahan, Bu, bukan sekedar ada ekskul terus menghilang, Bu. Jadi keberlanjutan ekskulnya itu ada. Mungkin gitu ya, Bu. Oke. Berarti Bu Cynthia ingin mendapat ide ya, Bu, ya, atau solusi nggih agar ekskul taekwondo nantinya menjadi ekskul yang juga pesertanya, kemudian syarat prestasi. Begitu ya, Bu, ya? Ya, betul sekali, Bu Rowi. Dengan keterbatasan saya, Bu, sebagai pembina pemula, gitu. Baik Bu Cynthia. Sebenarnya hambatan apa sih ya yang membuat Bu Cynthia kok merasa ragu ya dalam menjalankan tugas sebagai pembina ekskul taekwondo? Jadi yang pertama gini, Bu, tadi sudah saya ceritakan sedikit ya, Bu, di awal. Jadi ekskul baru ya di tahun ajaran baru ini. Jadi sebelumnya memang belum pernah ada. Namun karena memang ada satu peserta didik, jadi dari SMP-nya itu dia memiliki prestasi di cabang olahraga taekwondo. Nah, sehingga dibukalah ekskul baru untuk mengakomodir kemampuan siswa berprestasi tersebut. Wah, kalau untuk prestasi yang merupakan modal awal tersebut, apa saja Bu Cynthia? Oke. Nah, ini Bu, jadi anak tersebut itu alhamdulillah ya Bu, jadi memang dia itu sejak SD itu aktif sekali di cabang olahraga taekwondo ya. Pernah lolos di Popda Karesidenan, kemudian menjuarai beberapa turnamen taekwondo Purawi. Dan anak tersebut ketika di SMA pun ya awal-awal itu meskipun belum ada ekskul taekwondo yang resmi ya, dia itu aktif sekali. Jadi dan itu tetap bersemangat. Nah, oleh karena itu, jadi dari pihak sekolah ya dalam hal ini kesiswaan ya, jadi membuka ekskul taekwondo untuk mengakomodir latihan anak tersebut gitu, Bro. Wah, luar biasa itu prestasinya yang gemilang ya, Bu. Nah, sebelum ada ekskul tersebut, biasanya anak ini latihannya gimana ini berarti? Oh iya, Bu, anak tersebut itu tergabung di klub luar, Bu. Ya. Namun ya tadi karena taekwondo itu dipandang sebagai ekskul yang potensial ya karena sudah ada prestasi awal dari anak ini, maka dibukalah sebagai salah satu ekskul baru di sekolah yang memang bisa dikembangkan lagi, Bu Rowi. Harapannya begitu, Bu Rowi. Iya. Oke, saya bisa memahami, Bu. Lantas apa yang menjadi keraguan Bu Cynthia nih? Apalagi ya, kan sudah ada prestasi ekskul yang memang memiliki banyak prestasi tadi yang diungkapkan kan? Iya betul, Bu Rowi. Harusnya ini jadi modal. Iya. Dulunya gini, Bu. Jadi kan Bu Rowi kan tahu sendiri ya, saya itu bukan guru olahraga ya, Bu. Jadi saya itu merasa tidak punya background atau latar belakang di bidang tersebut. Kan saya guru kimia, Bu. Cuma memang di pembagian tugas mengajar itu pembina itu diratakan. Jadi istilahnya apa ya, memanage kegiatannya sih. Saya memang tidak langsung melatih. Cuman ya itu tadi, Bu, karena saya kurang rasa percaya diri ada background ya, Bu. Jadi saya merasa khawatir, Bro. Kalau ekskul ini minim peminat, lama-lama tidak akan berlanjut, Bu. Oke. Baik. Berarti kalau terkait dengan peminat ekskul nih ya, selama ini Bu Cynthia memandang kalau siswa-siswa itu memiliki kecenderungan milih ekskul itu yang bagaimana sih, Bu? Iya, kalau siswa-siswa di SMA 2 ini sebenarnya ya macam-macam sih, Bu. Karena kan di sekolah kami itu ada sekitar 17 ekskul, Bu, ya. Jadi ada yang suka sains, ada yang suka olahraga sendiri banyak
Bu, ada basket, ada voli, ada panahan, macam-macam lah ya. Jadi ya sebenarnya masih ada kemungkinan sih Bu, karena kan olahraga ini kan membuat anak sehat juga ya, maksudnya aktivitas di luar gitu Bu. Sebenarnya ya masih ada potensi Bu Rowi. Oke, luar biasa ya. Eskul di SMA ya sangat banyak ya Bu Cynthia. Iya, lalu terkait solusi nih, Bu Cynthia sendiri punya rencana apa agar eskul taekwondo ini nanti bisa memiliki banyak peminat tentunya? Oh gitu, saya berpikirnya gini ya Bu, karena kan ekskul banyak itu tadi sudah saya sebutkan sekitar 17 ya Bu, antara 6 ekskul ya. Jadi bukan masalah persaingan ya Bu, tapi saya mikirnya gimana ya trik untuk membuat ekskul taekwondo itu menjadi menarik. Nah, rencana saya itu begini Bu, saya akan membuat poster-poster untuk saya tempel di kelas Bu. Ini kemarin semester 1 itu memang alhamdulillah sudah ada 7 peminat, tapi kan saya ingin lebih berkembang lagi ya Bu, karena kan bagaimana saya sebagai pembina itu harus membuat ekskul ini menjadi berkembang gitu ya. Nah, selain poster di kelas, saya juga akan membuat poster digital Bu, yang saya akan di posting di Instagram Smada Bu, itu ada di Smada Story ya. Jadi saya rencana titipkan ke adminnya. Nah karena kan gini Bu Rawi, sekarang kan serba medsos ya Bu. Nah, jadi iya gitu Bu Rawi. Jadi ini saya saya pikirkan sebagai bentuk promosi digital ya, bahwa wah ini berarti menarik nih, sekaligus mempromosikan kan tadi prestasi SMA 2 di cabur taekwondo juga sudah ada lah, meskipun hanya 1 orang. Rasanya gitu sih Rowi. Iya, wah, luar biasa sekali, ada 2 hal ya yang nanti untuk menjadi media ya, langsung sama online ya Bu ya. Iya. Lalu kalau kira-kira berkaitan dengan poster yang akan dibuat nih, agar menarik minat anak, Bu Cynthia akan memasukkan hal apa saja nih ya, supaya mereka nanti menjadi tertarik gitu sama eskul taekwondo? Iya ya Bu, poster kalau sekedar poster nanti nggak menarik ya Bu. Jadi, saya rencana itu akan membuat poster dengan tampilan ya yang lebih remaja lah Bu ya, kekinian lah ya. Kemudian, nah di situ saya tuliskan prestasi yang sudah ada terkait dengan cabang olahraga taekwondo. Kemudian saya juga di situ akan menyematkan narahubung ya, atau bahasanya kontak person ya, agar siswa leluasa jika ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana sistem pelatihan di ekskul taekwondo. Rencana gitu Bu Rowi. Waduh, oke, sip. Oke, apa masih ada nih kira-kira strategi lainnya Bu Cynthia selain yang tadi Bu Cynthia jelaskan tadi? Mungkin selain poster ya Bu, ini kan beberapa kali dengan momen itu ya, panggung gitu ya. Rencananya jika ada momen sekolah atau momen MPLS atau mungkin barangkali pagelaran di kelas 12 gitu ya, itu barangkali diperbolehkan. Nanti saya coba sampaikan ke yang berwenang, dalam hal ini biasanya kepala sekolah dengan wakil kesiswaan. Itu saya minta waktu untuk bisa mendemokan atraksi ekskul taekwondo Bu, dengan jumlah personil yang ada. Nah, kalau banyak penonton ya pada saat kita atraksi cabur taekwondo, harapannya akan menambah pendaftar ekskul taekwondo gitu Bu Rowi. Wah, ini pasti asik ini. Lalu dari beberapa rencana yang Bu Cynthia tadi agendakan, ini kira-kira kapan ini? Kapan waktu pelaksanaannya Bu? Oke. Untuk waktu pelaksanaan ini biasanya gini Bu, untuk open recruitment ekskul itu saya hanya buka 1 kali di tahun ajaran baru di awal. Tapi ini untuk memancing minat lagi ya, atau mengundang peserta lebih banyak, itu saya di awal semester 2 ya, berarti kan sekitar 2 minggu lagi ya Bu. Ini saya akan mulai mempersiapkan untuk membuat poster untuk pembukaan open recruitment untuk yang semester 2 Bu. Rencana gitu Bu. Oke, luar biasa. Nah, untuk publikasi posternya nih, selain ditempatkan nanti di kelas ya, ataupun tadi ya di Instagram ya mau diposting, apakah ada rencana promosi lain nggak nih Bu Cynthia yang direncanakan? Iya Bu, saya mikirnya gini Bu, jadi selain ditempel di kelas atau diposting di Instagram, ini juga saya perlu untuk
berkolaborasi dengan wali kelas ya. Bisa saya titip via WA di wali kelas untuk share di kelasnya masing-masing. Jadi ini ya sebagai bentuk dukungan dan kolaborasi lah. Kemudian jika share ke WA via WA ya, misalnya posternya kemudian bawahnya ada link untuk pendaftaran yang anak begitu link kan gampang untuk mencet ya Bu. Nah maka akan memudahkan bagi peminat untuk mendaftar ekskul Bu. Misalnya gitu Bu, itu di wali kelas. Oke. Kalau untuk agenda yang lain nih, bagaimana Bu Cynthia seperti demo skill yang Bu Cynthia inginkan tadi, gimana? Oh iya ya Bu, ini kemungkinan rencana dalam waktu dekat terkait dengan momen ini ya Bu, pagelaran praktik di 11 atau pagelaran proyek P5 itu kalau saya boleh minta waktu, biasanya kan ada panggung kecil ya, maka saya boleh menampilkan ini Bu izin demo ekskul taekwondo ya selingan gitulah Bu, barangkali diperbolehkan. Rencana seperti itu Bu, karena kalau momen seperti itu audiennya banyak, nah, gitu Bro. Wah, luar biasa ini Bu Cynthia. Rencanaannya yang cukup matang ya, strategis juga ya, strateginya ya. Nah, untuk komitmen dari Bu Cynthia sendiri ini bagaimana ini? Agar apa yang tadi sudah direncanakan ini bisa berjalan dengan baik? Oh iya Bu, sejauh ini untuk persiapan ya, jadi saya selalu meminta itu peserta ekskul meskipun hanya bertujuh ya Bu, itu selalu giat berlatih. Jadi jangan patah semangat hanya karena jumlahnya sedikit ya. Kemudian jika memang latihan mereka sudah bagus dan mantap, maka kapanpun akan ada demo ekskul mereka akan siap Bu. Itu rencananya. Oke. Dengan melibatkan yang sudah ada ya Bu tentunya ya. Iya. Lalu siapa dan apa yang dapat mendukung Bu Cynthia nih dalam menjaga komitmen tersebut? Yang pertama berarti kemauan dari diri saya sendiri ya Bu. Saya sendiri selaku pembina juga harus punya komitmen ya, harus punya motivasi untuk menghidupkan ekskul. Kemudian tentunya kepala sekolah ya. Dengan ini saya ingin meminta izin beliau terkait dengan berbagai bentuk promosi positif dalam tahap open recruitment di semester berikutnya. Kemudian yang kedua adalah tentunya ini kalau kita bicara ekskul berarti bidangnya kesiswaan ya Bu. Maka saya akan minta wakaf kesiswaan sebagai bidang yang menaungi ekskul agar menyediakan benar-benar slot waktu yang terjadwal dengan ekskul untuk ekskul taekwondo dan tidak berbenturan dengan ekskul yang lain Bu. Ya. Dan yang berikutnya terkait dengan pendanaan tentunya Bu, berarti saya harus berkoordinasi dengan Wakasartas dan Bendara Bos ini Bu, terkait dengan honor pelatih taekwondo yang memang harus profesional agar memang ekskul ini bisa berfokus pada pencapaian prestasi. Kira-kira begitu Bu, rencana saya Bu. Oke. Bu Cynthia tadi sudah bercerita banyak ya. Bu Cynthia juga tadi sudah menunjukkan potensinya nih dalam menyusun strateginya tadi. Jadi mudah-mudahan akan sukses ya Bu ya. Amin Bu. Nampaknya Bu Cynthia juga sudah menemukan solusi nih ya. Bu Cynthia tadi menjabarkan langkah-langkahnya, strateginya, serta target capaiannya. Gimana? Sudah plong belum ini? Alhamdulillah ini Bu, ngobrol dengan Bu Rowi ini jadi ini ya Bu, tadinya itu saya mikir, aduh gimana ini ya, saya nggak punya background, tapi alhamdulillah sudah plong ini Bu. Jadi siap untuk melakukan rencana saya tersebut Bu, harus tetap semangat Bu Rowi. Iya, semangat. Oke. Kalau begitu nanti mudah-mudahan saat awal semester 2 ya, nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu Cynthia ya. Untuk menceritakan progresnya dari rencana yang tadi sudah Bu Cynthia rancang ya, sekaligus juga untuk kita lihat nih apakah rencananya sudah diterapkan atau belum nih ya Bu ya. Siap Bu Rowi, mudah-mudahan lancar nih Bu. Oke. Untuk penutup nih, bisa Bu Cynthia simpulkan dari sesi ini. Jadi tadi bagaimana ya perasaan juga yang tadi berkaitan dengan solusi serta perbincangan kita coba setelah sharing-sharing itu bagaimana Bu? Silakan disimpulkan Bu. Ini Bu Rawi, yang awalnya mungkin tadi saya galau ya, bingung harus memulai dari mana gitu ya Bu. Alhamdulillah pikiran saya sekarang menjadi lebih plong Bu, jadi lebih sistematis ya Bu, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu supaya tujuan dan harapan saya itu terlaksana dengan baik.
Kemudian saya juga tahu ya langkah apa yang harus saya lakukan, kemudian perlengkapan apa yang saya perlukan. Nah, dan intinya saya itu harus percaya diri meski menjadi pembina ekskul taekwondo Betul, betul. buat saya gitu Bu. Nggih, nggih, alhamdulillah nggih. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Cynthia nanti dapat terlaksana dengan lancar ya Bu ya. Nih, amin matur nuwun Bu Rowi atas obrolan kita pada pagi ini, dan ini benar-benar sangat membuka pikiran saya Bu. Jadi ya saya termotivasi lagi gitu. Semangat untuk Oke, mahasiswa. oke. Sama-sama Bu Cynthia. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi obrolan kita ya Bu Cynthia ya. Oke, siap Bu Rowi. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Rowi atas waktunya ini mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi Bu Cynthia. Assalamualaikum Bu Cynthia. Waalaikumsalam Bu Rowi, matur nuwun. Sama-sama. Baik, demikian tadi coaching di sesi 3. Menarik sekali apa yang tadi dibahas dalam sesi coaching kali ini berkaitan dengan serba-serbi ini ya permasalahan yang mungkin kalau kita lihat memang harus multi talent ini ya. Baik, di akhir sesi ini mungkin sedikit ada pertanyaan yang saya tujukan pada coach ini ya, kepada Ibu Rowi. Oke, mohon izin Bu Rowi ini ya. Tadi yang sudah dilakukan Bu Rowi bagus sekali, luar biasa ini. Nah, kalau boleh tahu ini Bu ya, tadi yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching Bu ya, apa yang menjadi ini Bu indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Rowi inginkan? Oke, yang tadi sudah saya lakukan atau indikator ketercapaian pengembangannya nggih Pak nggih, yaitu saya tadi menggali permasalahan apa yang memang dihadapi coach nggih, dalam hal ini Bu Cynthia. Terus bagaimana coach ini bisa mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang tadi dihadapinya Pak. Baik Bu. Nah, baik ini juga saya sedikit tadi ada sedikit catatan yang mungkin poin-poin yang bisa saya simpulkan di sini atau saya catat di sini Bu berkaitan dengan coaching yang tadi Bu Rowi sampaikan. Yang pertama saya sudah melihat ini ya Bu Rowi sudah melaksanakan kompetensi coaching ya. Bu Rowi sudah hadir sepenuhnya dalam coaching tersebut. Yang pertama ini yang juga tadi ini Bu Rowi juga sudah mampu ini ya menempatkan sebagai pendengar yang baik. Jadi saya lihat tadi bagaimana wajah dan kemudian juga mungkin ada tampilan-tampilan yang saya amati dari video ini Bu ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya tadi juga Bu Rowi sudah terlihat ini mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini Bu. Kemudian juga saya tadi juga sudah fokus menggali permasalahan yang ada di coaching ini. Kemudian yang terakhir catatan saya berkaitan dengan pelaksanaan coaching kali ini, saya lihat juga coaching sudah menemukan ini ya solusi di atas permasalahan yang dihadapi Bu. Jinjir lara sama tenun Pak Dar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu Rowi kembangkan ya berdasarkan dari pelaksanaan coaching yang barusan tadi dilakukan. Ya baik Pak Dar. Kalau untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya lebih jauh supaya saya juga lebih mahir lagi dalam melakukan coaching ini ya tentunya kemampuan bertanya Pak Dar. Bagaimana saya nanti bisa benar-benar menggali persoalan dari coaching itu, kemudian juga membantu coaching ya untuk bisa menggali potensinya sehingga bisa menyelesaikan masalahnya, benar-benar solusi itu datang dari coaching itu sendiri. Gitu sih Pak.
Oke, ya mudah-mudahan nanti ini bisa terlaksana Bu Rowi. Terima kasih Bu Rowi ya dan Bu Cynthia juga. Semoga ini teman-teman dalam kondisi sehat semua. Amin. Lalu terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Der. Dan matur nuwun Bu Rowi. Sama-sama Bu Cynthia.